Ya, kalau kita bertanya atas pernyataan pidato presiden bahwa ini mengarah kepada makar dan terorisme, gitu ya, ya tidak disebutkan siapa namanya. Tapi kalau yang mau dicurigai, ya kader-kader PSI. Selamat malam semuanya. Di media sosial hari ini banyak orang yang kemudian mempertanyakan pidato Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa aksi demonstrasi, aksi kemarahan besar di berbagai kota hari ini sudah mulai mengarah kepada terorisme dan makar. Dan pernyataan ini kemudian dipertanyakan oleh banyak orang. Emangnya ada orang yang makar? Emangnya ada yang ingin melengsarkan presiden, gitu ya? Ya kalau ditanya seperti itu, ya nggak tahu. Kok tanya saya? Kalau ditanya siapa aktornya, siapa orangnya, ya itu tidak akan pernah bisa terdengar jelas karena aksi demonstrasi hari ini itu berbeda dibandingkan tahun 98 misalkan yang memang ada motor atau penggeraknya. Sekarang ini motornya nggak muncul gitu. Orangnya ya berada di balik layar kalau misalkan itu memang ada atau yang ingin memanfaatkan situasi yang sedang terjadi di negara kita. Ya mungkin ini hanya muncul awalnya dari keresahan masyarakat karena ekonomi, karena kekecewaan, karena banyak luka batin terkait negara ini, dan kemudian dengan banyaknya, masifnya aksi demonstrasi dan melakukan pembakaran di mana-mana itu memang sudah terlalu canggih untuk disebut sebagai organik gitu. Jadi ya siapa nggak tahu gitu. Tapi kayaknya ada sama kayak orang kentut lah. Baunya kecium gitu, tapi kita nggak tahu yang mana gitu karena nggak terdengar, nggak muncul gitu. Ya, tapi kalau yang dicurigai, siapa yang melakukan makar, siapa yang ingin makar, gitu ya, itu ada, dan ini sudah pernah saya bahas di video sekitar 3 minggu yang lalu, gitu ya. Jadi ada kader PSI di awal bulan Agustus lalu itu mengatakan bahwa saking nggak sukanya dengan amnesti dan abolisi yang diberikan oleh Presiden Prabowo, ini dia menyerukan lengserkan Presiden Prabowo, lengserkan Prabowo full tanpa rem katanya. Dan itu disampaikan sama kader PSI atau orang yang pernah menjadi caleg PSI. Ada juga orang lain yang bikin video di depan kantor PSI yang marah-marah, nggak percaya dengan jenderal gitu, lebih percaya dengan tukang kayu, maksudnya percaya kepada Jokowi. Dia sengaja bikin video di depan kantor PSI. Ya, ini menjadi sebuah kecurigaan yang sempurna kalau ditanyakan siapa yang ingin makar. Ya pasti mereka. Mereka juga sudah menyampaikan itu beberapa hari atau 3 minggu sebelum demonstrasi ini terjadi gitu. Jadi ya kecurigaan ini menjadi sempurna bukan hanya karena ada ajakan untuk tidak percaya dengan presiden atau lengserkan Pak Prabowo, tapi pernyataan ajakan untuk melengsarkan presiden itu disampaikan, menurut pengakuan si kader, itu disampaikan ya setelah si kader ini bertemu dengan Pak Jokowi. Jadi bayangkan gitu ya, ada kader PSI bertemu dengan Pak Jokowi di Solo, setelah nggak terima soal amnesti dan abolisi, dia curhat ke Pak Jokowi, dan jawaban Pak Jokowi seperti itu. Setelah dia pulang ke rumahnya atau pulang ke markasnya, dia bikin konten atau video ajakan untuk tidak percaya dengan Pak Prabowo atau ajakan untuk lengserkan Pak Prabowo. Jadi ini kan menjadi sebuah kecurigaan yang sangat beralasan gitu. Kata kuncinya tadi itu. Setelah ketemu Pak Jokowi jadi marah-marah, jadi nggak percaya dengan Pak Prabowo. Padahal yang mendukung Pak Prabowo kan mereka ini gitu dulu di Pilpres 2024. Tapi gara-gara amnesti, gara-gara abolisi kemarin jadi nggak percaya, jadi pengen melengsarkan. Nah, kalau pidato Presiden Prabowo kemarin bilang ini mengarah kepada makar dan sebagainya, ya setidaknya ada orang yang perlu kita curigai. Dan kalau ini yang terjadi gitu ya, terlepas apakah ini ada hubungannya antara kader-kader PSI yang marah dengan aksi demonstran kemarin, tapi ya kalau presiden bilang ada mengarah kepada makar, ya mungkin si kader itu awalnya tidak ikut-ikutan tapi kemudian ikut-ikutan gitu. Jadi ajakan untuk melengsarkan presiden itu sudah muncul 3 minggu sebelum aksi demonstrasi ini terjadi, dan munculnya itu semua dari mulut atau kader-kader PSI. Jadi
Ya silahkan dicek kalian, saya masih ada videonya, belum saya hapus gitu ya. Jadi ya itu bisa kemudian jadi pertimbangan atau untuk jadi bahan renungan bagi kalian yang selama ini mempertanyakan, emang ada yang mau melengsarkan presiden? Kayaknya nggak ada deh. Ada. Oh, 3 minggu sebelum demo sudah ada kok pernyataan itu. Jadi ya itulah faktanya. Dan secara hitung-hitungan politik dari narasi demo bubarkan DPR, itu ya kok kebetulan sekali. Kebetulan ada benang merahnya gitu. Karena ketika muncul demo bubarkan DPR, itu kan tujuan akhirnya untuk menghilangkan rasa percaya kepada DPR RI. Untuk membuat semua partai politik jadi terlihat negatif sekali. Jadi penuh dosa gitu ya. Itu kan tujuan akhirnya dari demo bubarkan DPR RI itu. Ya meskipun secara aturan itu mustahil dilakukan. DPR itu nggak bisa dibubarkan gitu. Kalau DPR bubar, presiden jadi raja. Karena kemudian merangkap jabatan sebagai orang yang membuat undang-undang atau aturan di negara kita. Raja itu. Langsung Pak Prabowo jadi raja. Nah kalau jadi raja lebih enak lagi, nggak usah ngubah undang-undang ke MK, tinggal langsung bikin sendiri gitu. Tanda tangan beres gitu kan. Pemilu bisa nggak ada tuh sampai kiamat gitu ya. Nanti habis Pak Prabowo langsung anaknya jadi raja, Didit. Kalau anaknya Didit juga nggak bisa kucingnya jadi raja. Jadi demo-demo yang seperti itu kemarin dengan narasi bubarkan DPR itu narasinya terlihat tidak masuk akal meskipun tuntutannya benar gitu bahwa DPR ini harusnya berbenah dan tidak bermewah-mewahan. Nah, pertanyaannya dari demo bubarkan DPR, narasi yang tidak pas itu disampaikan. Ini kan kemudian kita perlu cari tahu siapa yang diuntungkan dari itu. Ya orang-orang yang di luar DPR, yang partainya belum masuk Senayan. Ya partai-partai luar gitu, luar DPR gitu ya. Ya partai kecil yang merasa besar karena 2024 dipompa meskipun nggak jadi besar karena kempes lagi. Ya mereka itu yang diuntungkan. Kalau DPR benar-benar bisa dibubarkan atau dilakukan pemilihan ulang untuk anggota DPR, yang diuntungkan ya cuma partai kecil. Karena mereka menjadi satu-satunya harapan seolah-olah inilah yang paling baik dan benar. Pilih mereka aja. Yang besar-besar nggak usah dipilih lagi. Kan itu akhirnya yang coba diraih gitu. Jadi ya itu terlihat ada hubungannya dengan tuntutan lengsarkan presiden gitu. Karena ya kok kebetulan sama-sama dari satu atau dari tempat yang benar sama juga tidak lolos ke Senayan gitu. Disampaikan oleh orang, oleh partai yang ya punya kepentingan yang sama. Satunya pengen lengsarkan, satunya pengen masuk Senayan, satunya pengen bubarkan DPR gitu. Ya tapi ya pada akhirnya mungkin itu cuma numpang saja gitu ya. Semacam target antara, semacam bonus saja yang ya pada akhirnya tujuannya memang pelengseran sih gitu ya. Karena dari apa yang terjadi dari demonstrasi yang dilakukan oleh banyak orang kemarin, itu kan punya bisa menjadi dua tujuan tuh, pelengseran atau kemudian pembubaran DPR atau pemilihan ulang DPR. Ya meskipun ini sulit untuk dilakukan, tapi kalau kejadian yang diuntungkan mereka semua tuh, ya PSI. Sebut deh. Ya karena kalau DPR bubar gitu ya, pemilihan ulang yang diuntungkan partai-partai kecil, PSI yang paling diuntungkan karena mereka adalah partai besar di antara partai-partai kecil yang paling besar di luar Senayan gitu. Tapi kalau presiden yang lengser, yang naik Gibran, mereka juga yang diuntungkan gitu. Karena adiknya jadi ketum partai PSI. Jadi ya kok kebetulan sekali gitu. Jadi demonstrasi yang tidak kondusif, yang sudah mulai bakar-bakaran, yang tidak hanya menyampaikan aspirasi tapi pemberontakan dan ingin merusak sistem yang ada di Indonesia, memang itu makin mengarah kepada kecurigaan terkait orang-orang atau kader PSI atau caleg PSI yang kemarin gagal masuk ke Senayan. Jadi ya kita bisa sepakat kepada semua orang bahwa memang DPR perlu ada evaluasi, ada perbaikan dan sebagainya, tapi tindakan perusakan, pembakaran yang begitu masif, penjarahan yang terjadi di mana-mana itu terlihat seperti terlalu disengaja. Itu lebih seperti sebuah cipta kondisi yang nampaknya ya ada yang mengkondisikan untuk supaya terjadi seperti itu, untuk membuat demonstrasi tidak hanya
penyampaian aspirasi, tapi juga sekaligus mencapai dua tadi, bubarkan DPR, pelengseran presiden gitu. Jadi ya saya nggak tahu apakah mereka menjadi motor atau enggak gitu, tapi faktanya mereka mengatakan itu 3 minggu sebelum demonstrasi terjadi. Jadi kalau saya ditanya gitu ya, kalau kita bertanya atas pernyataan pidato presiden bahwa ini mengarah kepada makar dan terorisme gitu ya, ya tidak disebutkan siapa namanya. Tapi kalau yang mau dicurigai ya kader-kader PSI yang mungkin melihat ini sebuah momentum dan kemudian diarahkannya kepada pelengseran presiden. Ya, jadi ya maka orang yang bisa dicurigai dari aksi makar atau bertujuan untuk makar atau bertujuan untuk memanfaatkan aksi demonstrasi yang besar di berbagai kota ini untuk pelengseran presiden ya mungkin cuma kader PSI. Kalau yang lain saya nggak tahu gitu, itu ada apa enggak, tapi setahu saya ya kader-kader PSI. Kalau mau diperiksa silahkan dicek gitu ya. Itu ada tuh pernyataannya, masih ada dan belum dihapus sama orangnya gitu, dan itu bisa menjadi satu bukti kalau memang ada ajakan-ajakan yang negatif atau mengarah kepada makar. Dan kebetulan ketika demonstrasi terjadi, ada tuh elit partai PSI, bukan elit sih, dia calon ketum gitu ya, cuma calon ketum bayangan lah. Konten creator, calon ketum gitu ya. Terus kemudian ya sebenarnya kayaknya dia tahu tuh yang akan jadi ketum Kaisang juga. Cuma ya dia biar bisa mendapatkan kepercayaan publik, supaya PSI bisa dilihat, supaya orang-orang bisa daftar ke PSI dan sebagainya, dia masuk sebagai calon ketum gitu ya. Ya, kemarin tuh ada dia ikut demo tuh. Bukan ikut demo sih, memantau lah gitu ya. Bikin konten-konten soal demo dan sebagainya. Ya unik gitu ya. Partai lain, kader partai lain nggak ada tuh yang seperti itu. Kenapa yang elit PSI seperti itu? Itu kan yang kemudian patut ditanyakan dan diceritakan. Ya silahkan aja kalau mau diperiksa Pak Kapolri, kepolisian, kalau mau menindaklanjut kasus ini gitu ya. Itu semua sudah ada jejak digitalnya di sosial media. Silahkan diperiksa. Itu pun kalau bersedia. Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa. Toh kita juga hanya melihat ini sebagai sebuah kejadian yang tidak terasa efeknya. Ada niatnya gitu ya, ada niat jahatnya kayaknya gitu ya. Kayaknya mungkin juga direncanakan, juga disampaikan secara terbuka, tapi toh pada kenyataannya itu tidak terjadi, dan itu yang kita syukuri. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.